Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu tampak biasa di luar. Pagar besi hitam yang mulai berkarat, taman kecil dengan rumput tak selalu terpotong rapi, dan suara anak kecil sesekali terdengar dari dalam. Tapi di balik pintu kayu tua yang berat, tersimpan cerita yang tak semudah itu dilihat. Bambang, 48 tahun, adalah seorang pegawai negeri yang dikenal berdedikasi dan tenang. Ia telah menikah dengan Rani selama lebih dari 2 dekade. Bersama, mereka membesarkan 3 anak, Randy, Anita, dan si bungsu Dendi yang masih balita. Rani, 40 tahun, adalah wakil kepala sekolah di sebuah SMA negeri yang cukup disegani. Hidup mereka tampak mapan dan harmonis dari luar. Tapi rutinitas yang menjemukan dan jarak emosional yang perlahan tumbuh, mulai mengikis kehangatan di dalam rumah itu. Sejak Dendi lahir, saat usia Rani sudah melewati masa subur, kehidupan mereka berubah. Rani menjadi lebih sering lelah, dan Bambang, meski masih perhatian, mulai merasa jauh secara batin. Anak-anak mereka yang lebih besar kini kuliah di luar kota, menyisakan keheningan yang ganjil di rumah besar itu. Lalu datanglah Nisa. Wanita muda berusia 30 tahun itu menggantikan Bibi Ima, asisten rumah tangga lama yang harus pindah mengikuti suaminya. Nisa adalah perempuan sederhana dari desa, kulitnya bersih, tutur katanya halus, dan cepat akrab dengan Dendi. Bahkan Dendi memanggilnya Ibu, karena sering tidur di pelukannya. Awalnya, Bambang tak merasa apa-apa. Tapi malam itu, saat Nisa terbaring bersama Dendi di ruang tengah karena bocah itu rewel, Bambang duduk tak jauh sambil menonton berita malam. Dari posisi duduknya, ia bisa melihat kehangatan dan kelembutan Nisa kepada Dendi, sesuatu yang dulu begitu ia rasakan dari Rani, tapi sekarang terasa seperti kenangan lama. Hari-hari berikutnya, Bambang mulai memperhatikan lebih dalam. Cara Nisa menyajikan kopi, cara dia tertawa kecil saat menanggapi celoteh Dendi, hingga caranya menyapa setiap pagi dengan penuh hormat. Hati Bambang jadi kacau. Ia tahu tak seharusnya perasaannya tumbuh seperti itu, tapi diam-diam, ia mulai membandingkan Nisa dengan Rani, istri yang kini lebih sibuk, lebih cepat lelah, dan jarang menatap matanya. Namun Nisa bukan perempuan sembarangan. Ia tahu tempatnya. Ketika suatu sore, saat rumah sepi, Bambang terlalu lama menatapnya, Nisa menunduk dan buru-buru kembali ke dapur. Tapi di balik pintu kamar belakangnya, ia menangis. Bukan karena takut, melainkan bingung dengan gejolak yang juga tumbuh dalam dirinya. Sudah setahun ia bercerai dari suaminya yang kasar. Rumah ini memberinya rasa aman yang tak pernah ia temui sebelumnya. Dan Bambang, majikannya yang tenang dan penuh wibawa, menjadi sosok yang perlahan mengisi kekosongan itu. Rani tidak bodoh. Ia tahu rumah ini mulai sunyi bukan karena anak-anak pergi, tapi karena ada jarak yang tumbuh antara ia dan suaminya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bambang yang sering melamun, atau sesekali diam terlalu lama saat menatap meja makan. Tapi ia memilih diam. Mungkin, pikirnya, ini cuma fase. Ketika libur lebaran datang, Randy dan Anita pulang ke rumah. Rani mengajak mereka pergi berlibur ke pegunungan selama 2 malam. Bambang sebenarnya ingin Nisa ikut, tapi Rani bersikeras, biar saja di rumah, jaga rumah sekalian. Kan ada Randy juga. Bambang mengalah. Tapi sebelum berangkat, ia menyelipkan amplop berisi uang pada Nisa. Terima kasih ya, sudah bantu jaga rumah. Kamu perempuan yang baik. Itu saja yang ia ucapkan. Tapi nada suaranya berbeda. Lembut, hangat. Sore itu hujan deras turun. Malam semakin larut, dan Nisa tertidur di ruang tengah. Ia terbangun saat mendengar ketukan pelan di pintu. Ternyata Randy pulang bersama seorang teman wanita. Mereka tertawa kecil, saling menyentuh dengan akrab. Nisa memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar suara dari balik kamar tamu. Tapi hatinya berdebar. Bukan karena cemburu, tapi karena satu bayangan lain muncul di benaknya. Bambang. Malam itu, di kamar belakang, Nisa duduk diam. Hujan belum reda. Ia menatap langit-langit kayu, mengingat kembali semua yang terjadi selama 2 tahun ia bekerja di rumah ini. Ia merasa bersalah.
pada Rani, pada dirinya sendiri, dan pada perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Keesokan harinya, rumah kembali ramai. Rani pulang dengan senyum lelah, membawa cerita dari gunung dan foto-foto keceriaan Dendi. Tapi Bambang tak banyak bicara. Ia hanya duduk di teras, merokok dalam diam. Waktu terus berjalan. Tak ada yang benar-benar terjadi antara Bambang dan Nisa. Tapi juga tak ada yang bisa mengingkari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah diucapkan, tapi cukup kuat untuk dirasakan. Suatu pagi, Nisa meminta izin untuk berhenti bekerja. "Maaf, Bu, saya ingin pulang ke kampung. Ada keluarga yang perlu saya rawat." Rani terkejut, tapi mengangguk. Ia tahu. Mungkin tak tahu seluruhnya, tapi cukup tahu bahwa sesuatu telah bergeser di rumah ini. Bambang hanya mengangguk saat mendengar kabar itu. Di dalam dirinya, ada luka aneh yang ia sendiri tak paham. Ia hanya menatap mobil kecil yang membawa Nisa menjauh dari halaman rumah, lalu kembali ke dalam, ke rumah yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Malam itu terasa sunyi. Hanya suara detak jam tua di ruang tamu yang terdengar jelas, mengisi keheningan rumah besar itu. Nisa berdiri di depan jendela kamarnya yang menghadap halaman belakang. Angin malam menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah yang khas. Pikirannya tak menentu. Peristiwa semalam masih membekas dalam benaknya. Perasaan bersalah, bingung, dan sejenis rasa yang tak bisa ia jelaskan bergemuruh dalam dada. Bayangan wajah Pak Bambang yang mendekat, senyumnya, bisikannya, semuanya berputar seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Namun yang membuatnya makin bimbang, bukan hanya godaan Pak Bambang, tapi juga perasaan ganjil dalam hatinya. Ia tak lagi bisa menyangkal bahwa perhatian dari lelaki itu membuatnya merasa hidup kembali. Sejak berpisah dari Hamdi, ia tak pernah lagi merasakan keintiman, bahkan sekadar belayan pun telah menjadi barang asing. Dan kini, perhatian Pak Bambang membangunkan sisi dirinya yang nyaris mati rasa. Sambil memeluk tubuh sendiri, Nisa bergumam lirih, "Aku harus jaga jarak. Ini salah." Namun seperti kata orang bijak, hati tak pernah bisa dibohongi. Dan rasa tak pernah tunduk pada logika. Esoknya, hujan turun deras sejak pagi. Randy sudah pergi sejak subuh untuk menghadiri seminar kampus temannya. Rumah kembali lengang. Dendi bermain sendiri di depan televisi, tertawa-tawa melihat tayangan kartun favoritnya. Nisa sibuk menyapu lantai, mencoba mengalihkan pikirannya yang terus melayang. Sekitar pukul 11, terdengar suara mobil di halaman depan. Nisa sempat kaget, berpikir keluarga majikannya pulang lebih cepat. Tapi saat mengintip dari selatirai, ternyata Pak Bambang sendiri yang datang. Ia turun dari mobil sambil membawa tas jinjing dan payung. "Pak," Nisa menyambutnya dengan bingung. "Ibu dan anak-anak masih di sana? Aku pulang duluan, ada rapat penting di kantor sore nanti," jawab Bambang santai, sambil membuka sepatunya di ambang pintu. Tatapannya tak lepas dari wajah Nisa. "Kamu baik-baik aja, kan?" Nisa mengangguk, lalu berpaling, pura-pura sibuk membereskan meja makan. Namun langkah kaki Pak Bambang menyusulnya. "Bibi," panggilnya lirih. "Semalam aku tidak bisa tidur. Kepikiran kamu terus." Nisa mematung. Jantungnya berdegup kencang. Suara Bambang sangat dekat kini, dan tangan lelaki itu menyentuh lengannya dengan lembut. "Aku tahu ini salah. Tapi entah kenapa, kamu beda. Ada sesuatu yang bikin aku terus mikirin kamu." Nisa menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Pak, tolong jangan begini." Tapi Bambang tidak menjawab. Hanya diam menatapnya dalam-dalam. Hujan makin deras, membasahi jendela seperti tirai air yang memburamkan batas di luar sana. Seperti batas yang kini juga mulai kabur di dalam rumah ini. Beberapa hari berlalu sejak hujan dan percakapan singkat di ruang makan itu. Pak Bambang kembali ke rutinitasnya di kantor. Ibu Rani dan anak-anaknya pun telah pulang dari luar kota. Rumah kembali ramai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Nisa, segalanya sudah berubah. Sentuhan itu,
Tatapan itu, kata-kata yang nyaris mengguncangkan benteng pertahanannya, semua masih berbekas. Dan meski ia mencoba menyibukkan diri, hatinya tak bisa berhenti bertanya, apakah ia masih bisa menjaga jarak? Atau batas itu akan benar-benar lenyap saat badai berikutnya datang? Nis, suara Rani membuyarkan lamunannya di dapur. Besok sore kita ada acara keluarga di rumah nenek. Aku dan Bambang harus berangkat lebih dulu. Anak-anak ikut, tapi Randy nggak bisa karena ada ujian. Bisa ya kamu temani dia di rumah? Cuma semalam kok. Nisa tertegun. Semalam. Hanya ia dan Randy di rumah besar itu. Iya, Bu, jawabnya pelan. Dan malam itu pun tiba. Malam di rumah tua kembali sunyi. Anak-anak sudah pergi bersama Rani dan Bambang. Hanya ada suara dari televisi di ruang tengah, dan Randy yang sibuk dengan laptopnya di kamar. Nisa mondar-mandir di dapur, menggoreng tempe dan menanak nasi, meski tak yakin siapa yang akan makan malam ini. Randy jarang makan malam. Ia lebih sering membeli makanan sendiri. Namun sekitar pukul 9, suara pintu kamar terbuka. Nisa, panggil Randy dari balik pintu. Kamu belum tidur? Belum, Mas. Ini baru bersihin dapur. Randy mendekat, berdiri di ambang pintu dapur. Sorot matanya berbeda malam ini, lebih tenang, lebih hangat. Ia tak berkata-kata lama, hanya berdiri dan memandanginya. Kamu baik-baik aja di sini? Nisa terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pertanyaan itu terlalu dalam. Dan tatapan Randy mengingatkannya pada seseorang. Mas mirip sekali dengan almarhum suamiku, katanya akhirnya. Kadang, aku sampai lupa kalau dia sudah nggak ada. Randy tertawa kecil. Mungkin karena aku juga seumuran dia, ya? Nisa tersenyum tipis. Iya. Kadang kalau lihat Mas di rumah ini, rasanya seperti lihat dia hidup lagi. Randy berjalan pelan, lalu duduk di kursi dapur. Kamu pasti kangen banget, ya? Nisa menunduk, lalu menjawab lirih. Kangen. Tapi bukan hanya rindu orangnya, aku rindu punya tempat pulang. Rindu jadi perempuan yang dicintai, yang dihargai. Hening sejenak. Lalu Randy berdiri, mendekatinya. Nisa, kamu perempuan yang kuat. Dan siapapun yang pernah menyanyiakan kamu, adalah orang yang bodoh. Mata Nisa mulai basah. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu begitu menyentuh. Atau mungkin, ia hanya terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Randy meraih pundaknya. Dan malam itu, batas-batas kembali diuji. Esok paginya, Nisa menatap bayangan wajahnya di cermin. Ia tak tahu lagi siapa dirinya. Perempuan sederhana yang ditinggal mati suami. Pekerja rumah tangga yang mencoba hidup lurus. Atau, perempuan yang kini berdiri di antara dua lelaki dalam satu rumah. Satu suami dari majikannya, satu lagi anak lelaki itu yang membuatnya merasa dihargai kembali. Apakah ini harga dari kesepian yang lama kupendam? Tanyanya dalam hati. Di luar kamar, Randy sudah pergi ke kampus. Suasana kembali hening. Tapi bukan hening yang tenang. Hening yang kini menyimpan rahasia, dan rasa bersalah yang perlahan merambat seperti jamur di dinding lembab. Sore itu, ketika keluarga besar kembali, Nisa menyambut seperti biasa. Membantu membawa koper, menyiapkan teh, memandikan anak-anak. Semua berjalan normal. Tapi dari kejauhan, tatapan Pak Bambang menyorot ke arahnya, dan sejenak, tatapan itu bertemu dengan milik Randy. Tak ada kata, tapi ada sesuatu yang tergambar, kecurigaan yang mulai tumbuh. Dan Nisa tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah makan malam bersama, suasana di rumah terasa lebih tenang. Namun, di dalam diri Nisa, ada guncangan yang tak terlihat. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, mengurus segala keperluan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam hatinya, bayang-bayang kehadiran Pak Bambang dan Randy terus mengganggu. Randy, yang selama ini terasa seperti anak muda yang naif, kini berbeda. Ada ketegasan dalam langkahnya,
dan kadang tatapannya mengandung pesan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Di sisi lain, Pak Bambang, majikan yang selama ini tampak tenang dan bijaksana, tetap menyembunyikan ketertarikannya dengan cara yang hampir tak terlihat. Namun, Nisa merasakannya. Bahkan, mungkin ia lebih merasa terjebak dalam kesetiaan yang tak diungkapkan. Nisa terbangun tengah malam, terkejut mendengar suara pintu yang terbuka. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat Randy, yang berjalan pelan memasuki ruang tengah. "Mas Randy?" tanya Nisa, suaranya hampir teredam dalam kesunyian malam. Randy menatapnya sebentar. Ada keheningan dalam matanya yang dalam. "Aku nggak bisa tidur," katanya sambil duduk di kursi dekat jendela. Nisa hanya mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, ia memilih duduk di kursi seberang. Randy menghela napas panjang, seolah sedang memutuskan sesuatu dalam pikirannya. "Nisa," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin aneh. Tapi aku cuma ingin bilang, kalau kamu butuh bicara, aku ada." Nisa menatapnya, bingung dengan maksud kata-kata itu. "Mas, aku hanya bekerja di sini. Semua sudah cukup. Aku tak perlu hal lebih dari itu." "Semua orang butuh seseorang yang bisa dipercaya, Nisa," jawab Randy. Suara itu terasa lebih dalam dan lebih serius dari biasanya. "Aku tidak ingin kamu merasa sendirian." Suasana semakin tegang. Nisa tahu apa yang dimaksud Randy, tapi ia juga tahu batasannya. Ia bekerja di sini, menjadi asisten rumah tangga, dan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga rumah tangga ini tetap berjalan. Tak seharusnya ia terlibat lebih jauh. Namun, Randy tak memberinya kesempatan untuk menjawab. "Aku tahu kamu merasa kesepian setelah suamimu meninggal, dan sekarang kamu berjuang sendirian. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu bisa berbicara padaku kapan saja," ujar Randy lagi. Kalimat itu terasa begitu hangat dan mengundang. Nisa mengalihkan pandangannya keluar jendela, merasakan angin malam yang sejuk menyapu wajahnya. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hati kecilnya merasa tersentuh. Tapi di saat yang sama, ia merasa ada batasan yang harus dijaga. "Mas Randy, terima kasih. Aku akan ingat itu," jawabnya perlahan. Keesokan harinya, Pak Bambang kembali memperhatikan Nisa dengan cara yang berbeda. Tatapannya lebih intens, hampir seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi ia tak pernah mengatakannya secara langsung. Nisa mulai merasa tak nyaman dengan perlakuan itu. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, Pak Bambang selalu mencari alasan untuk mendekat, bertanya tentang hal-hal kecil yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Dan meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya, hati kecil Nisa merasakan ada yang salah. Siang itu, setelah makan siang bersama, Pak Bambang menghampiri Nisa di dapur. "Nisa, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. "Sudah 2 tahun, Pak. Sejak Dendi masih kecil," jawab Nisa, berusaha tampak biasa saja. 2 tahun, ya? Waktu yang cukup lama." Pak Bambang mengangguk pelan, matanya masih menatap Nisa. "Kamu sudah seperti bagian dari keluarga kami." Nisa hanya tersenyum tipis, tidak tahu bagaimana meresponsnya. Kata-kata Pak Bambang itu terasa mengandung makna lebih. Namun ia tidak ingin terlalu berpikir jauh. Namun, ketika Pak Bambang melanjutkan, "Kamu bekerja dengan sangat baik, Nisa. Mungkin, kalau kamu ingin, kita bisa bicara lebih banyak tentang masa depanmu. Aku bisa membantu." Nisa merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata itu. Membantu? Apa maksud Pak Bambang? Ia merasakan kegelisahan yang semakin meningkat, namun tidak bisa mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum, mencoba menghindar dari percakapan yang semakin tidak nyaman itu. Sore itu, seperti biasanya, Nisa membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Anak-anak Rani sudah kembali, dan rumah kembali dipenuhi tawa dan cerita-cerita mereka. Namun, meskipun semua tampak normal, ada ketegangan yang semakin terasa di udara. Setelah makan malam, Rani meminta Nisa untuk menyiapkan teh. Pak Bambang sedang duduk di ruang tamu, tampaknya menunggu sesuatu.
Ketika Nisa membawakan teh untuknya, Pak Bambang menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Nisa," katanya dengan suara lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu, jika ada apapun yang kamu butuhkan, aku di sini untuk membantu." Nisa terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ada kegelisahan yang semakin besar di dalam hatinya. Ia tahu, ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi ia rasakan. "Iya, Pak. Terima kasih," jawabnya akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Bambang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, dan di dalam tatapan itu, Nisa merasakan sebuah dorongan kuat yang datang dari dalam dirinya. Namun, ia segera menundukkan kepala, berusaha menahan diri. Kejadian-kejadian ini terus berulang, semakin intens, semakin sulit untuk dihindari. Nisa mulai merasakan bahwa batas yang ia coba pertahankan antara dirinya dan keluarga ini semakin lama semakin rapuh. Apakah ia bisa terus bertahan? Ataukah, seperti yang sudah terjadi banyak kali dalam hidupnya, ia akan jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa ia hindari? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.